Halo semuanya adik-adikku yang sayang banget sama aku. Hari ini Banana Kids Channel mau ngedongeng lagi nih. Kali ini judulnya Cinderella. Pasti kalian udah pada sering denger kan tentang dongeng Cinderella ini. Ceritanya bagus, Cinderellanya cantik lagi. Oke deh, yuk kita dengerin. Tapi sebelum mulai cerita, nggak bosan-bosannya aku selalu minta dukungan dan support dari teman-teman semua, adik-adik semua, untuk selalu klik like, subscribe, dan share video-video Banana Kids Channel. Terima kasih yang udah mendukung. Yang belum klik like dan subscribe-nya, ayo dong di subscribe sekarang juga. Terima kasih. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu dengan 3 anak perempuan. Yang 2 anak perempuan, dia berparas jelek atau tidak cantik. Sedangkan yang satunya yang berambut kuning, dia sangat cantik. Dia bernama Cinderella. Tapi Cinderella setiap hari di rumah selalu disuruh-suruh oleh ibu dan kedua saudaranya. Dia seperti pembantu, disuruh masak, disuruh bawakan ini, bawakan itu, bersihkan ini, bersihkan itu. Kasihan sekali. "Hai Cinderella, cepat bawakan makananku," kata saudaranya. "Iya, iya, baik, tunggu sebentar, aku akan membawakannya. Ini belum matang. Sebentar. Cepat, cepat, cepat. Baiklah, dan itu juga belum dibersihkan Cinderella, kau harus menyapunya," kata ibunya. "Iya Bu, aku akan menyapu." Lalu suatu ketika datanglah sebuah surat undangan datang dari pangeran di istana. Pangeran akan mengadakan pesta dansa. Dan saat itu juga kedua saudara-saudara Cinderella sibuk mempersiapkan diri. Dia sibuk pilih-pilih kostum. Cinderella pun disuruh ibu untuk membantu kedua saudaranya itu mencari kostum dan mendandaninya. "Cinderella, cepat kamu bereskan baju-baju saudara-saudaramu ini. Kau harus mendandani mereka secantik mungkin agar pangeran menyukainya. Pilihkan pakaian-pakaian yang cantik." "Baik Bu," jawab Cinderella. Cinderella pun sebenarnya ingin sekali ke pesta itu, tapi dia tidak punya baju yang bagus dan dia tidak diberi izin oleh ibunya. Setelah mereka mendapatkan pakaian dan sudah didandani cantik, mereka pun sangat senang dan bergembira. Mereka membayangkan di pesta dansa nanti akan berdansa dengan pangeran. Sedangkan Cinderella hanya bisa membantu mereka untuk tampil cantik. Kasihan Cinderella. Lalu semua ibu dan adik dan saudara-saudara Cinderella pun berpamitan. "Cinderella, kami akan berangkat ke pesta dansa pangeran. Kamu harus di rumah. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana," kata si ibu. "Kalau sampai kamu pergi, maka ibu akan memarahimu. Mengerti?" "Mengerti ibu, aku akan baik-baik di rumah." "Baiklah, kita mau berangkat." Lalu Cinderella pun sedih. Dia di dapur sendirian seorang diri, hanya ditemani oleh tikus-tikus. Kemudian Cinderella membayangkan, bagaimana ya kalau aku bisa pergi. Tiba-tiba muncul peri yang baik hati. "Wahai Cinderella, apakah kamu ingin pergi ke pesta dansa?" "Aku ingin Ibu Peri, tapi aku tidak punya baju yang cantik dan aku juga harus menjaga rumah ini." "Kamu tidak perlu khawatir, aku akan mengabulkan permintaanmu itu," jawab si peri. Kemudian Cinderella pun dibawa ke taman oleh peri untuk mengubah bajunya. Tring! "Wow, aku terlihat cantik. Lalu kumpulkan sahabat tikusmu, akan kujadikan pengawalmu, dan sebuah labu kujadikan kereta kudamu," kata si peri. "Baiklah Ibu Peri, tapi ingat ada syaratnya. Nanti pukul 12 malam kau harus segera pulang. Kalau tidak, maka kau akan kembali seperti semula." Cinderella pun berangkat menuju istana pangeran. Dia sangat bahagia, tapi dia harus ingat bahwa jam 12 malam dia harus pulang. Kalau tidak, maka penampilannya akan berubah seperti semula dan itu sangat tidak baik. Lalu Cinderella pun masuk ke dalam istana. Wah, dia terlihat sangat cantik sendiri.
Semua mata tertuju kepada Cinderella dan mengagumi kecantikan Cinderella. Sang pangeran pun terkesan dan terkesima. Maka sang pangeran mengajak Cinderella berdansa. Saat mereka sedang berdansa, Cinderella pun teringat kata ibu peri bahwa jam 12 malam dia harus segera pulang. Ups, aku harus segera pulang. Ini sudah tengah malam, kata Cinderella. Tapi, kata pangeran, kita baru saja sebentar merayakan pesta dansa ini. Tapi aku harus segera pulang. Makanlah sedikit apel dan cemilan ini, Cinderella. Tidak, terima kasih. Aku harus segera pulang, kata Cinderella. Pangeran pun terus saja menunda-nunda. Dan akhirnya mereka pun terbawa suasana sampai lupa. Akhirnya jam 12 malam pun tiba. Cinderella harus cepat-cepat pulang ke rumah. Kalau tidak itu berbahaya. Cinderella berlari menuruni tangga. Ups, hingga sepatu kacanya jatuh, ketinggalan di tangga. Kemudian Cinderella pergi meninggalkan istana. Sang pangeran pun sedih sekali. Kemana Cinderella ini? Kenapa dia begitu cepat pergi dan hanya meninggalkan sepatu kaca ini? Kemudian sang pangeran menyuruh pengawalnya bahwa siapapun pemilik sepatu kaca ini maka dia akan menjadi princess atau putri untukku. Umumkan ke semua desa. Baiklah, kata pengawalnya. Pengumuman. Akhirnya pengumuman itu pun sampai ke Ibu Cinderella. Semua anak-anak Ibu Cinderella disuruh dandan karena sebentar lagi pengawal akan datang untuk mencocokkan sepatu dan kaki-kakinya. Kemudian sang pengawal pun tiba di rumah Cinderella. Ibu, apakah ini kedua putrimu? Betul pengawal. Baiklah, cobalah sepatu ini. Aku mau coba ibu, aku mau coba. Aduh, kenapa ini kecil sekali? Ini sangat sempit. Kalau begitu aku saja yang coba. Wow, ini pun sedikit lagi muat. Tapi aduh, susah. Sepertinya ini bukan milik kalian, kata pengawal itu. Kemudian, apakah ibu tidak ada anak gadis lainnya? Cinderella pun dipanggil keluar. Terus, ini dia anak gadis saya satu lagi. Oh, ini, cobalah. Baiklah, aku akan memakainya. Saat dipakai, wah, ternyata cocok. Berarti kau adalah putrinya pangeran. Iya, dan aku punya pasangannya. Ini dia. Wah, cantik sekali. Dan ibu peri pun datang bahagia sekali melihat Cinderella menemukan pangerannya. Kemudian ibu dan saudara-saudaranya terheran-heran. Kenapa bisa Cinderella yang terpilih? Kenapa dia muat? Lalu ibu peri mengubah penampilan Cinderella. Dan Cinderella pergi ke istana pangeran. Sesampainya di istana pangeran semua bahagia dan mengumumkan bahwa putri sudah sampai di istana. Kemudian sang pangeran pun menyatakan cinta kepada putri Cinderella. Mereka pun berjanji akan hidup sampai tua nanti dan bahagia. Tamat. Begitulah ceritanya Cinderella. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share video-video Banana Kids Channel. Bye-bye.